Saya mau berkata, ini penting, pegang kata-kata saya. Jika kamu orang yang baik tapi tidak sholat, jagalah sholatmu. Karena ketika kamu tak sholat, sama saja kamu mengharapkan surga, tapi mengabaikan perintahnya. Sholat bukanlah untuk Allah, melainkan untuk dirimu sendiri. Karena Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu. Tapi pekerjaan saya buruh, Pak. Sholat. Tapi pekerjaan saya dosen, Pak. Sholat. Tapi pekerjaan saya insinyur. Ya sholat. Sungguh aneh ya. Telinga kita begitu sensitif saat mendengar bunyi nada dering HP, tapi seolah-olah tuli saat mendengar suara panggilan untuk sholat. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, amalan apa yang paling afdal ya Rasul? Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Maka sholatlah. Kalau kamu bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Jika kamu tidak mampu berlomba dengan orang saleh dalam meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamr, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, dan yang hina. Allah berfirman, ya ibadi atau hambaku. Begitu lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah tidak memanggil wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Allah bilang, Qul ya ibadi yallazina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertaubat, dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah, bila kita berbuat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, tidak mau kasih tahu kepada orang lain, tapi begitu kita bertaubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, ini hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita berdosa, Allah diam saja. Allah melihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah kasihan melihat kita. Kenapa kamu melakukan itu, wahai hambaku? Wahai malaikat, tunggu dulu. Besok dia mau bertaubat mungkin. Jadi Allah akan memanggil, hei malaikat, semua lihat hambaku lagi berbuat dosa. Tidak ditutupi aib kita. Besok ditunggu sehari. Hijab. Beberapa tahun belakangan ini di Indonesia, sering sekali terdengar kata hijab. Lalu apakah hijab itu sebenarnya? Hijab adalah penutup, hijab adalah penghalang, hijab adalah tabir. Dalam hijab, kita mengenal yang namanya jilbab, sebuah pakaian longgar untuk para wanita muslimah, para wanita yang mengaku cinta kepada Allah. Jilbab adalah sebuah pakaian longgar yang kemudian ditambahi dengan khimar atau kerudung.
untuk menutupi aurat dari wanita muslimah yang solehah. Bagi teman-teman yang belum berhijab, yang masih ragu untuk menutupi dirinya dengan hijab, kenapa harus menunda lagi? Banyak orang mengatakan, lebih baik hatinya dulu dijilbabi, kemudian baru raganya. Kenapa kita tidak ubah paradigma itu? Mari kita katakan, Bismillah ya Allah, saya berhijab. Mudah-mudahan dengan hijab ini saya menjadi hamba yang taat kepadamu ya Allah. Hamba yang senantiasa menjalankan perintah-perintahmu ya Allah. Banyak orang-orang mencari alasan untuk menutupi hatinya dulu, baru kemudian badannya, baru kemudian raganya. Padahal kalau menunggu seperti itu, mau sampai kapan? Karena manusia ini tempatnya khilaf dan salah. Kalau menunggu menghijabkan hatinya dulu, sampai kapan? Karena manusia terus berbuat salah, dan terus berbuat salah. Bagi teman-teman semua yang masih belum berkeinginan untuk berhijab, kenapa? Apakah takut tidak mendapatkan pekerjaan? Percaya bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Tidak perlu bergantung kepada manusia. Allah telah memberikan rezeki pada setiap orang. Jadi, jangan takut dengan itu. Tidak mungkin ketika kita menjalankan perintah Allah, lalu Allah mengabaikan kita. Tidak mungkin ketika kita menjalankan perintah Allah, lalu Allah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, ketika kita menuju ke arah Allah, kita berjalan ke arah Allah, Allah akan berlari menuju ke arah kita. Allah akan menyambut kita. Akan ada beribu tangan kebaikan yang akan siap membantu kita ketika kita memutuskan untuk menuju ke arah Allah. Jadi bagi teman-teman, hijab adalah kesederhanaan. Dia bukan penghias. Dia pelindung diri kita untuk menjadi wanita-wanita mulia. Wanita-wanita penghuni surga. Insya Allah.